Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahidun dari kelas Manajemen 701. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Langgar Hak Konsumen YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas, yaitu kita akan mempresentasikan dan mendapat tugas yaitu untuk memberikan pendapat dan perspektif berdasarkan tujuan etika bisnis. Presentasi ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi tugas semester. Mata kuliah Etika Bisnis, dosennya yaitu Pak Joko Suharyanto, dan disusun oleh saya Muhammad Wahidun. Perspektif etika bisnis atas kasus minyak kita PT NNI. Analisis dari sudut pandang etika bisnis. Dalam keilmuan etika bisnis, praktik yang dilakukan PT Nabati Indonesia atau NNI jelas melanggar prinsip fundamental etika. Ya, A yaitu prinsip kejujuran di antara lain, atau honesty yaitu menjual minyak goreng dengan label 1 liter tetapi hanya isi 750 ml. Merupakan bentuk penipuan, ini melanggar kewajiban moral pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan transparan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu prinsip tanggung jawab atau responsibility. Produsen tidak bertanggung jawab terhadap kualitas produk, legalitas izin BPOM, SNI, dan dampak kerugian konsumen. Dalam etika bisnis, perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada konsumen dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan atau fairness. Konsumen dirugikan secara sistematis dan massal, sementara produsen memperoleh keuntungan tidak sah. Ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku usaha dan konsumen. Selanjutnya itu prinsip kepatuhan terhadap hukum atau rule of law. Etika bisnis tidak dapat dipisahkan dari hukum. Dan dalam kasus ini, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1989, ketentuan SNI, dan regulasi BPOM menunjukkan bahwa PT NNI tidak melakukan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Yang B yaitu etika yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama, etika kejujuran dan transparansi. Yang kedua yaitu etika tanggung jawab sosial dan perusahaan. Yang ketiga, etika perlindungan konsumen. Yang keempat, etika kepatuhan hukum. Yang kelima, etika keadilan dalam transaksi bisnis. C. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Yang boleh dilakukan yaitu menjual produk, produsen produk sesuai takaran dan standar mutu, memastikan seluruh izin usaha dan sertifikasi berlaku, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Yang tidak boleh dilakukan yaitu mengurangi isi produk demi keuntungan, memalsukan dokumen izin edar, mengedarkan produk tidak sesuai standar SNI dan BPOM, dan menyalahgunakan distribusi barang kebutuhan pokok. D. Apa yang harus dilakukan konsumen? Perspektif etika konsumen dalam etika bisnis modern, konsumen juga memiliki peran moral, yaitu menjadi konsumen cerdas dan kritis, memeriksa takaran, label, dan izin produk, melaporkan pelanggaran Kementerian Perdagangan dan aparat hukum, dan tidak bersifat pasif terhadap kecurangan. Apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator dari sudut pandang etika kebijakan publik? Pemerintah wajib yaitu memperkuat pengawasan produk dan distribusi barang kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi tegas dan efek jerak, pidana, perdata, dan pencabutan izin.
menjamin transparansi hasil inspeksi dan penindakan hukum, dan melindungi hak konsumen sebagai bagian dari keadilan sosial. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.